Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang mencoba mengambil hati wong cilik melalui jalur pinjol. Iya, pinjaman online. Tapi untuk lebih jelasnya, kita simak dulu videonya berikut ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang mencoba mengambil hati wong cilik melalui jalur pinjol. Iya, pinjaman online. Tapi untuk lebih jelasnya, kita simak dulu videonya berikut ini. Dan videonya agak panjang, sekitar 2 menit, jadi jangan di-skip biar bisa lebih mantap untuk menyaksikannya. Kita lihat dulu. Kita telah mendengar pidato AHY, dan itu bukanlah kata-kata Ketua Umum Partai Demokrat. Itu adalah kata-kata semua orang, kegelisahan semua orang, dan itu melampaui apakah ia pendukung rezim ini atau bukan. Mas AHY hanya membantu kita mengucapkannya. Kita juga paham bahwa di sebuah negeri pasti ada orang susah, pasti ada pengangguran, ada kehidupan yang tak layak. Tapi bukan itu soalnya. Soalnya adalah tegas Mas AHY mengatakan bahwa ada uang negara yang dikelola tidak benar, yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatasi itu semua. Begitu terang benderang bahwa pemerintah memang tak punya niat mengurusi wong cilik. Penguasa hanya melayani hasratnya sendiri yang ingin dikenang sebagai megalomania. Melayani kroni dan oligarkinya yang ingin terus-menerus menumpuk penguasaan lahan dan kekayaan. Dan itu semua harus dibiayai dengan utang yang mengerikan. Benar yang dikatakan Mas AHY, bahwa pemimpin sekarang telah menghukum pemimpin mendatang yang tak bersalah. Siapapun yang memimpin kelak, dia akan menjadi presiden dengan tangan terborgol, karena negeri ini jatuh ke tangan pinjol. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Jika mereka tak mau lagi mengurusi wong cilik, maka ikhlaskanlah Partai Demokrat yang bersama mereka, menyuarakan apa yang mereka suarakan. Kalaulah untuk menyatakan perubahan dan perbaikan kami harus disebut melawan rezim ini, ya kami melakukan perlawanan dengan segala resikonya. Kami melawan usaha menunda pemilu, kong kaling kong untuk PLT Presiden, 40 lipat mempertahankan kekuasaan yang tidak halal. Kami melawan semua kegilaan yang bisa membuat negeri ini menjadi banana republik. Karena itu, Mas AHY, kami tak lagi berkerumun. Kami sudah berbaris di belakangmu. Lanjutkan perjuangan ini dengan gagah berani. Apakah kita yakin memperjuangkan perubahan dan perbaikan? Yakin? Apakah kita berani menghadapi ujian dan tantangan? Berani? Salam perubahan dari kami, kader Partai Demokrat. Nah, dramatis banget kan? Videonya ini dikemas seolah-olah ini adalah sebuah heroik ketika terjadi sebuah bencana, terjadi sebuah kolaps, negara ini runtuh, kemudian AHY dimunculkan sebagai sosok yang heroik, yang kemudian ingin menyelamatkan bangsa ini. Disetting seolah-olah seperti itu. Tapi nggak pantas. Ya, begitulah. Jadi, kalau kita lihat video tadi, ini poinnya ada 3. Yang saya tangkap ada 3. Yang pertama, masalah APBN yang digunakan untuk proyek mercusuar, kemudian masalah hutang luar negeri, dan yang ketiga masalah penundaan pemilu. Nah, kalau masalah proyek mercusuar dan juga hutang luar negeri, ini memang nggak bisa dipisahkan. Jadi, AHY ini mengkritisi pemerintah Presiden Jokowi saat ini yang lebih banyak menggunakan APBN untuk proyek mercusuar, bukan untuk mensejahterakan wong cilik katanya. Nah, ini sebelumnya terkait masalah jargon wong cilik, ini wong cilik ini kan sebetulnya identik atau melekat dengan Partai PDI Perjuangan sebetulnya, tapi berusaha diambil alih oleh Partai Demokrat, oleh AHY. Lah kalau menurut saya sih nggak masalah, siapa saja berhak untuk merangkul wong cilik. Nah, masalahnya Partai Demokrat, terutama keluarga Cikeas, selama ini sama sekali nggak terlihat atau sama sekali nggak identik dan melekat dengan wong cilik. Karena apa ya? Karena gaya hidupnya. Gaya hidup dari keluarga Cikeas ini, bagaimana istri-istri dari anak-anaknya atau menantu dari SBY kalau kita lihat.
ketika AHY bersama dengan istrinya Anissa Pohan berbicara masyarakat ini sedang tidak baik-baik saja, masyarakat sedang susah, mereka dengan gayanya makan-makan mewah, kemudian juga party, istrinya hedon dengan teman-teman selebnya, lalu kemudian istri dari Ibas juga pamer tas Hermes yang harganya ratusan juta rupiah. Ini kan nggak sesuai, bertolak belakang dengan apa yang selalu mereka narasikan, apa yang selalu mereka katakan. Jadi berusaha untuk merangkul atau meraih suara dari wong cilik, oke-oke saja. Tapi jangan hanya dari mulut saja. Turunkan ego kalian, turunkan gengsi kalian, merakyat. Tapi agak susah sih memang. Pemimpin yang berangkat dari rakyat kecil, seperti Presiden Jokowi kita tahu. Natural, nggak bisa dibuat-buat memang. Selalu dekat dengan orang kecil, selalu dekat dengan rakyat. Setiap kali bertemu dengan orang yang lebih tua, adabnya juga terlihat sangat sopan. Kemudian bertemu dengan rakyat kecil, dia menyetarakan posisinya sama dengan wong cilik itu. Tapi ketika keluarga Cikeas yang berangkat dari kecil sudah mulai hidup mewah, apalagi karena kakek neneknya ini adalah jenderal dan lain sebagainya. Jadi memang agak susah. Jadi kalau misalkan dia berusaha untuk katakanlah down to earth, menyetarakan dirinya dengan rakyat kecil atau dengan wong cilik, ini jadi terlihat aneh dan terlihat sangat dibuat-buat. Lalu kembali lagi ke masalah infrastruktur atau proyek mercusuar. Kalau misalkan pada saat sekarang ini Presiden Jokowi menggunakan APBN sebagian besar untuk proyek mercusuar, ini benar memang. Ya bukan proyek mercusuar sih, ada beberapa, cuman ya jalan tol, kemudian bandara dan bendungan. Yang lainnya ya untuk kesejahteraan masyarakat kecil seperti pengadaan pupuk, kemudian juga bagaimana mengolah sistem teknologi pertanian dan lain sebagainya, itu pengolahan sampah dan lain sebagainya itu juga banyak dilakukan. Tapi yang terlihat menonjol ini memang adalah proyek-proyek mercusuar seperti jalan tol, kemudian bandara dan juga bendungan. Nah, kalau 3 proyek mercusuar ini disorot sebagai yang tidak memihak kepada rakyat kecil, salah besar. Karena kita tahu manfaatnya dari ketiga proyek ini. Kita lihat bandara. Bandara ini kan memang tidak untuk rakyat kecil karena memang banyak masyarakat terutama wong cilik ini jarang yang bepergian menggunakan pesawat. Tapi ketika bandara ini mendatangkan turis asing, wisatawan datang dari luar negeri, kemudian mereka berwisata di sini. Apakah ini nggak berdampak kepada masyarakat kecil? Transportasi, katakanlah seperti ojek online, kemudian transportasi tradisional seperti becak dan lain sebagainya, kuliner, cenderamata, ini sangat menyentuh, sangat bersentuhan sekali dengan masyarakat di level bawah. Dan ini pasti akan memberikan dampak meskipun pembangunan bandara ini tidak berdampak secara langsung. Itu untuk bandara. Lalu kemudian jalan tol. Jalan tol ini memang jarang masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 4. Apalagi wong cilik. Mereka punyanya mungkin paling banter sepeda motor. Itu pun kredit. Nggak pernah dirasakan oleh keluarga Cikeas mungkin. Nah, ketika jalan tol ini digunakan, transportasi lancar dan lain sebagainya, banyak distribusi orang dan barang. Di sana juga tercipta lapangan kerja. Ketika distribusi barang ini kemudian lancar, otomatis memudahkan perekonomian. Masa gitu aja nggak tahu sih, Gus? Katanya dokter. Lalu yang ketiga, yang paling sangat menyentuh kepada masyarakat atau rakyat kecil, ini bendungan, irigasi, dan untuk pengairan sawah, dan lain sebagainya. Untuk pemanfaatan PLTA, ini juga sangat bersentuhan dengan rakyat kecil. Lalu apanya yang nggak berpihak kepada wong cilik? Justru ini malah lebih bagus kalau dibandingkan dengan proyek mercusuar yang pada saat zamannya Presiden SBY dulu. Kita lihat proyek mercusuar apa yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Proyek Wisma Hambalang. Sama sekali enggak. Kalau misalkan dulu proyek Wisma Hambalang ini sukses, Wisma Atlet Hambalang ini sukses, dibangun dengan bagus dan nggak mangkrak seperti sekarang, mungkin ketika pada waktu pandemi COVID kemarin, tahun 2020 sampai tahun 2022 kemarin, selama 2 tahun, mungkin bisa dimanfaatkan seperti di Wisma Atlet yang ada di Jakarta, dimanfaatkan untuk isolasi mandiri, kemudian dimanfaatkan untuk
menangani pasien, mungkin bermanfaat itu. Tapi karena ini tidak untuk proyek ini tidak berjalan lancar, akhirnya mangkrak, ya akhirnya seperti itu, nggak berguna sama sekali. Jadi ketika zaman Presiden SBY, proyek-proyek ini justru memang tidak menyentuh masyarakat kecil. Justru itu yang dilakukan. Karena apa? Karena kebanyakan malah dibuat bancaan untuk korupsi. Lalu apakah Agus Harimurti Yudhoyono ini tidak mengaca, tidak bercermin dengan apa yang sudah dilakukan pada saat era bapaknya dulu? Lalu itu yang akan kalian lakukan, jargon kalian akan gunakan untuk melakukan perbaikan dan juga perubahan. Apanya? Dan masalah utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi ini untuk mendanai segala macam proyek infrastruktur. Dan ini dianalogikan seperti pinjaman online. Jadi ketika pemerintah Indonesia hutang ke luar negeri untuk mendanai proyek-proyek yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, oleh AHY dibilang sebagai hutang seperti pinjol. Jadi AHY ini ingin mendekati atau merangkul wong cilik dengan menganalogikan hutang ini seperti pinjol. Padahal saya yakin keluarga Cikeas, keluarga AHY belum pernah merasakan diteror oleh kolektornya pinjol, ya kan? Belum tahu kan, setiap akhir bulan, setiap tanggal bayar cicilan, diteror telepon oleh kolektor dan sebagainya. Belum pernah merasakan, saya yakin itu. Karena apa? Karena mereka pun kayaknya belum pernah namanya kredit kendaraan. Semuanya sudah siap, bisa dibeli dengan cash. Orang kaya, tajir, ya nggak? Belum pernah kan merasakan itu. Nah, kemudian masalah penundaan pemilu. Penundaan pemilu ini kan memang tidak bisa. Memang sangat tidak bisa dilakukan. Jadi ini hanya isu yang dikembangkan, kemudian seolah-olah digoreng oleh banyak kalangan yang selama ini selalu memojokkan atau menjudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal kenyataannya, untuk masalah penundaan pemilu ini nggak bisa diputuskan oleh pengadilan negeri. Yang memutuskan ini nanti harus Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa. Jadi ini jangan digoreng-goreng, jangan untuk membodohi masyarakat seolah-olah penundaan pemilu ini akan benar-benar terjadi. Apalagi sampai menyebutkan ada PLT Presiden. Nggak ada. Ini konyol, benar-benar konyol. Sesuatu yang nggak ada diadakan untuk membohongi masyarakat kecil, untuk membohongi wong cilik. Nah itu yang kamu lakukan untuk merangkul wong cilik. Sangat bertolak belakang. Jadi ingin merangkul suara hati wong cilik, ingin meraih hati suara wong cilik. Posisikan diri kalian benar-benar menjadi wong cilik seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena memang dia berangkat dari wong cilik. Sementara keluarga Cikeas, karena memang dari dulu berangkat dari keluarga yang mapan, sudah tajir dari lahir, ya agak susah memang. Meskipun kalau misalkan nanti terlihat dia sedang berusaha mendekati wong cilik, pastinya akan terlihat dibuat-buat dan nggak natural. Jadi, berbicaralah sesuai dengan kapasitas Anda, Mas Agus ya. Jadi, ketika Anda berbicara dengan wong cilik, cobalah untuk down to earth, cobalah untuk menyederhanakan dulu pola hidup Anda, terutama keluarga Anda, anak dan istri Anda. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.